بالأمن وتب علي ربي 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 اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى حضرة النبي وشفيع رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعد الجنة لمن اتقى وأعد النار لمن عصى فمن توكل عليه كفى ومن فوض إليه دبره وهدى. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزه كل ما سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختار الله واصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Ini pembahasan masih lanjutan tentang apa-apa yang diharamkan karena sebab hadas besar. Hadas besar di sini dimaksudkan oleh mu'allif adalah wanita haid dan nifas. Walladhi yahrumu bil hadasil akbari salah satu asyara syai'at, dan yang diharamkan dengan sebab hadas besar 13 macam. Hadhihi samaniyatu alal wajhil mutaqaddimi biha. 8 bentuk ini yang terdahulu itu disebutkan pada apa-apa yang diharamkan bagi orang yang junub. Berarti 5 aja lagi tambahannya. Nah, semalam nomor 9 sudah disebutkan. Nomor 9, yang ke-9 yang diharamkan bagi wanita haid adalah al-wad'u, yaitu menyetubuhinya. Walau bihailin sakhinin, walaupun dengan balapit nang kandel. Nah, ujar kita tuh senjata lakiannya berkumpang. Cuma punya kandel, apa masuk kondom lah kayaknya, walaupun berkondom kayaknya. Tetap haram hukumnya walau ba'da qita'id dami, walaupun setelah putusnya darah. Hampir sudah darah haidnya wa qabla ghusli, dan belum mandi. Nah, ini. Jadi bolehnya melakukan hubungan badan lawan bini nang haid bila sudah habis, sudah berhenti darah haid dan sudah mandi.
Artinya munnya masih munnya baru mandi walaupun sudah tuntung tetap diharamkan juga. Nah itu sudah kita bahas banget. Dan hukum-hukum yang terkait dengan ini yang kita melanjutkan lagi wal asyir yang ke-10. Nah yang ke-10 ini hampir sama pembahasannya dengan 9, tapi ini lebih lebar sedikit pembahasannya. Wal asyir dan yang ke-10 diharamkan bagi wanita haid dan nifas al-mubasyaratu fima baina surratil haidhi wa ruhbatiha wa naubila syahwati. Al-mubasyarah ini artinya menyentuh. Basyara yubasyiru, bersentuhan sesama kulit, namanya bersentuhan. Basyarah itu kulit, jadi basyara yubasyiru mubasyaratan, bersentuhan sesama kulit. Fima baina suratil haidi wa rukbatiha, pada sesuatu yang berada di antara pusarnya pembinian haid dan antara lututnya. Ini daerah terlarang. Sini. Mulai sini pusar ke bawah sampai di atas sini. Nah ini terlarang nih. 50 cm lah. 50 cm daerah terlarang. Maka bagi suaminya, bagi lakinya, bila bininya haid, kada boleh menjapaikan bagian tubuh suami manapun kemana? Ke sesuatu yang berada antara pusar dan lutut bininya. Tangannya laki kada boleh ke sini, mukanya laki kada boleh ke sini, badannya apakah pokoknya antara sini kada boleh. Itu diharamkan mubasyarah. Walau bila syahwatin, walaupun tanpa disertai syahwat, menjampai warnanya, ya ada boleh. Nah al-mubasyarah ini, kalau al-mubasyarah, jadi kalau takbir dalam kitab itu al-mubasyarah itu bersentuhan. Tapi ada sebagian dalam kitab madhab Imam Syafi'i bukan memakai takbir al-mubasyarah, pakai kalimat al-istimta. Nah itu beda. Kalau al-istimta bukan hanya menyentuhnya, termasuk juga memandangnya dengan pandangan syahwat kalau juga. Wah itu lebih ketat ya. Namun al-mubasyarah ini nang diharamkan itu menjampai aja dengan anggota tubuh laki manapun nang dijampai kabini dan antara pusat lutut. Tapi kalau bahasanya al-istimta itu bukan menjaga aja, mencangangi aja nih, ampun bini nanti ya cangangi ampun bini. Cuma waktu itu bini sedang haid atau nifas, haram juga. Nah, kenapa jadi diharamkan menyentuh atau menikmati? Karena al-istimta itu bahasa kitanya menikmati. Menikmati itu kadang mesti dengan menyentuh, dengan memandang, disertai sama menikmati juga. Makanya tidak boleh. Nah, kenapa jadi diharamkan? Ujar mu'alif kitab li'anna dzalika qad yad'u ilal jima'i. Karena yang demikian itu kadang-kadang membawai kepada hubungan jima. Jadi gara-gara menjampai gitu kan, gara-gara menyentuh itunya atau gara-gara memandangnya dengan pandangan syahwat, itu bisa membawai kepada hubungan badan. Nyatakan diharamkan hubungan badan. Nah, ini termasuk mengambil keumuman hadis waman yar'a haulal khimah yushiku ayyat ta'abid. Karena dari sendiri barang siapa yang menggembala waman, jadi orang ini kan biasanya menggembala, ini hadis sendiri. Jadi orang biasanya menggembala kambing di daerah perbatasannya,
Cuma menggambarannya itu pasti perbatasan. Nah, ini misalnya daerah penggembalaannya, si perbatasannya. Kalau yang menggembala pas di daerah perbatasan ini, maka kata Nabi suatu saat ini habis gembalaannya itu bisa menyebar ke tanah orang. Jadi hadap aman itu di sini aja. Nah, yang diharamkan tadi adalah ke-9 semalam. Yang diharamkan itu adalah melakukan hubungan badan. Nah, sedangkan menikmatinya itu mendekati daerah itu, sehingga apabila menikmati atau menyentuhnya itu dia dikhawatirkan mengajak kepada hubungan badan, lalu keempat dia diharamkan. Diharamkannya menyentuh atau menikmati antara pusat wanita dini sedang haid sampai di atas lututnya. Ini hampir disepakati oleh ulama mazhab. Kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah hampir sepakat. Kecuali pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali. Boleh aja jadi menikmati antara pusat dan lutut bini sedang haid, boleh aja. Nah, kada boleh itu menyetubuhinya. Berdasarkan hadis Rasulullah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjakanlah semuanya jangan dinangikam anda. Ini kamu sedang haid nagawi ya, menikah anda gawi aja, kecuali nikahnya itu artinya menyetubuhinya. Itu jangan boleh ya. Nah, berdasarkan hadis itu maka pendapat Imam Ahmad boleh. Bahkan di kalangan mazhab Imam Syafi'i pun seperti Al-Imam An-Nawawi dan Imam Muhammad penulis kitab Al-Iqna, penulis dalam kitab Al-Iqna membolehkan juga. Jadi di kalangan mazhab Syafi'i pun ada yang membolehkan. Jadi ini ya dalam masalah menyentuh antara pusar dan lutut bebinian sedang haid diharamkan bagi suaminya. Ini khilaf, ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kayak apa yang kita menyikapinya? Nah, menyikapinya kayak apa? Amalkan keduanya ya. Mbak, namun tidak ada tahan lagi. Iya deh, mengambil pendapat membolehkan. Tapi menggauli ya tetap boleh. Menyetubuhnya tetap boleh. Dan dikhilafkan itu menyentuhnya aja antara pusat dan kedua lutut tadi. Namun orang pengantin hanya bisa mengambil pendapat membolehkan. Ada hanya. Banyak orang. Allah Akbar. Nah, dan membolehkan ini ada sembarangan. Sekelas Imam Nawawi mengarang kitab Al-Iqna, kemudian As-Sadah Al-Hanabilah, imam-imam besar dalam imam mazhab Imam Hambali Ahmad bin Hanbal, ada sembarangan. Tentunya setelah proses penggalian dalil mendalil. Ujar ulama antara membolehkan, Nabi pernah melakukan demikian karena diri Nabi itu beda dengan kita. Jadi Rasulullah SAW pernah melakukan langkah itu karena Rasulullah masih bisa menahan kadang mungkin melakukan hubungan badan ketika istri beliau sedang haid. Jadi walaupun menikmati antara pusat dan lutut, tapi kada sampai menyetubuhinya. Nah, berbeda dengan kita. Kita jangan coba-coba di sini kalau menikmati itu kalau kita tak buat. Nah, itunya diantara elah
pengharaman ini di antara ilah pengharaman. Jadi kalau kita hendak mengambil pendapatan keduanya, nang memang nang lebih selamat, memang itu kan, nang hendak lebih selamat nih bila bini haid antara pusar dan lututnya itu sama-sama, jangan dinikmati itu aja. Mana selamat? Sebab kita ini kan sudah sampai puncaknya, bisa kamu menahan juga. Awal juga menahan. Nah, tadi lagi indah, sudah tahu aja, masuk makan saya kali, nah, itunya. Cuman ini kan karena bahasa hukum, jadi kita terangkan sebenarnya supaya pengetahuan kita itu lengkap. Ada yang membolehkan, ada yang tanda, ada yang membolehkan ini, dan yang membolehkan ini. Sebetulnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi panjang lebar nih, beliau menjelaskan masalah ini panjang banget. Cuma itu kesimpulannya yang kita bacakan. Nah itulah. Nah hadis yang menerangkan tentang kategorinya menikmati itu, ujar Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu menikmati aku sedang aku haid di paukan izar, di atas sarung. Jadi disuruh Nabi pakai sarungnya di atasnya, Nabi pakai Rasulullah Sayyidah Aisyah. Nah itu. Sedangkan yang membolehkan itu yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya orang-orang Yahudi itu bila beginiannya haid, makan baik-baik kadang mau, berpandir kadang mau, gurir-guring saja, seranjang setilam kadang mau, bahkan menjaga-jaga bininya kadang mau orang Yahudi. Lalu berlakukan para sahabat dengan Rasulullah, ujar Nabi, isna'u kulla syai'in. Gawi aja sedikit, kalau bini kamu gawian, sekarang nikah apanya boleh, illa nikah kecuali menyetubuhinya. Nah itu hadisnya. Nah itu di antaranya kenapa Rasulullah mengawini Aisyah, menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun dan menggauli beliau ketika umur 9 tahun, supaya para sahabat, supaya Aisyah ini mengisahkan kisah-kisah itu yang kata istri. Tapi kisah Aisyah mengisahkan itu, Nabi pernah menikmati aku lagi haid, ya, kamu nang bini tertua ada pur, mengisahkannya itu. Karena yang dilakukan Nabi, yang ada tadi di Nabi itu kan ilmu bagi kita, syariat. Karena Rasulullah tasyrik, membuat syariat. Allah Ta'ala membuat syariat, langsung Rasulullah memperkirakan supaya kita tahu hukumnya apabila beginian haid, ini nang boleh, ini nang tanda. Namun Aisyah kan mengisahkan, tahu kita ada sampai kisahnya oleh kita. Itu di antara hikmahnya kenapa Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah menikahi Aisyah bagi kekanak-kanak. Para sahabat, para tabi'in ini nyaman banget takut. Yang ada asal-asalan. Wahai Aisyah, dikemban Rasulullah apa panengan dikawin Nabi dikesahkan Aisyah. Kayak kita aja ya, misi perguruan misalnya. Kita ini misi guru. Nah, bini guru dari kawan kita nyaman kalau kita takut baninya. Coba kalau bini guru tadi seumuran kawan gurunya, urun lah kita banyak mesranya itu. Dan urun kita. Nah itulah bahasanya itu di antara hikmahnya. Sehingga masalah tentang haid, tentang rumah tangga, tentang adat hubungan badan suami istri itu banyak juga dari Aisyah. Aisyah itu kan ada masa-masa mengisahkan. Itu di antara hikmahnya. Wa kharaja bima baina sunnati wa rukbati baqi jasadiha fala tahrumu mubasyaratuhu. Pengecualian dengan sesuatu yang berada di antara pusat dan lutut. Pengecualiannya adalah seluruh daripada tubuh beginian tadi. Fala tahrumu mubasyaratuhu, maka tidak haram menyentuhnya. Nah, jadi nanti haramkan ke sini aja, daerah terlarang antara pusat dan lutut itu. Lain pada itu boleh berdatang walaupun ini sedang haid. Wa kullu ma
sobihi bi syai'in min badanihi. Itulah. Ya jual semalam kebinian itu harus dalam masalah ini harus cerdas, jangan polos-polosan. Zaman kita ini kan zaman fitnah, zaman yang rusak. Banyak lelakian anak baik yang karena mau jatuh dalam sesuatu yang diharapkan Allah SWT dari perbuatan keji, dari perbuatan passion, perbuatan keji. Karena lelakian banyak gawiannya di luar, macam-macam yang dilihat. Lelakian normal yang Allah pasti syahwatnya itu tergerak. Tapi karena ini baik, orang yang takut kepada Allah, orang yang takut hukum, kadang mau melakukan hubungan dan macam-macam. Boleh ke rumah, Anda menyalurkan lawan bini nak halal, tapi pas bininya haid. Nah, makanya harus cerdas-cerdas bininya. Nah, kayak apa? Melayani laki sampai puas, tapi tanpa melakukan hubungan badan. Namanya oleh jangan beli pintar lah begini. Kayak apa caranya supaya nanti puas gitu ya. Yang ada boleh melakukan hubungan badan itu aja. Sampai anak mengambil pendapatan kedua tadi kan. Laki anak menikmati itu dia silahkan mengambil pendapatnya. Yang penting jangan melakukan hubungan badan. Aku masih kawal melayani laki sampai laki puas tanpa melakukan hubungan badan dan tanpa menyentuhkan antara pusat dan lututnya. Wah, makin hebat begini. Kalau kiannya apa enggak? Bila ia sudah keluar maninya, yang mana sedihnya? Hilang ke kepalanya. Nah itu aja lah. Kalau apa ini dalam masalah fikih, dalam masalah agama, apa boleh-bolehnya. Nah itulah. Ini kadang mantap-mantap haid ya Allah, diciumnya apa? Siap laki bisi-bisi sayumannya. Itu jangan dipala-pala. Ya tanya dua, tahu aja. Oh ini lagi off, kayak orang Betawi itu off ya Allah. Lain namanya. Nah, apa tuh? Betawi itu apa? Ojo ya, bila masuk pegawai lakukannya, bila libur kita off. Nah ini nak off nih, karena awal ini saya mau yang saya mau jadi hebat. Nah, maka awas punya hari ini 7 hari, awas ini cara hari sehari aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dari dosa-dosa zina dan mukadimahnya. Wal hadi asyara, dan yang ke-11 yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas as-saumu bi anwa'ihi, puasa dan macam-macamnya. Puasa dengan macam-macamnya, maksudnya puasa fardu itu termasuk Ramadan, nazar, kafarah, qadaan, dan puasa-puasa sunnah. Itu haram bagi bini haid. Wa yajibu qada'u ma fataha min Ramadan zaman al-haid. Wajib mengqadha apa-apa yang keluputan atas pembinian haid itu dari puasa Ramadan di waktunya haid. Jadi bulan Ramadan kan haid karena bulan puasanya. Berapa harinya haid, berarti berapa hari karena puasa? 7 hari misalnya haid, 7 hari karena puasa. Nah karena bilanya tuntung bulan Ramadan, wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya pada waktu haid. Bi khilafi sholati al-fa'idati zamanahu.
Berbeda dengan sembahyang yang ditinggalkannya pada waktunya haid. Nah, dikatakan sembahyang yang ditinggalkan pada waktu haid. Wala yajibu qadauha, itu kada wajib mengqadanya. Jadi sembahyang yang kada wajib diqada adalah sembahyang yang ditinggalkan oleh pebinian haid di waktu haid. Ini riwayatnya berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah ya. Ujar Aisyah apa? Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dahulu kunna, kami dahulu diperintahkan Nabi mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan Nabi mengqada sembahyang. Maksud pembicaraan Aisyah itu pebinian haid di bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang salah memahami hadis ini. Dia memahami hadis ini tentang kada wajibnya mengqada sembahyang secara mutlak. Padahal lain, pembicaraan kada wajib mengqada sembahyang di sini tentang pebinian haid. Nah, itu salahnya, salah memahami. Kalau pebinian meninggalkan sembahyang pada waktunya suci berasih, itu wajib diqada nah itu. Nah, pada wajib diqada itu inya haid kada sembahyang. Pas untung haid kada wajibnya mengqada sembahyang. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa wajib diqada. Bal idza qadatha la tanakidu. Bahkan apabila pebinian haid tadi mengqada sembahyang yang dia tinggalkan pada masa haid, tetap akhir itu kada sahih, kada sahih. Kalau pendapat Imam Romli sahkan, tapi jatuhnya pahala sunat. Kalau saya mengajar kada sah dan hukumnya haram. Wal farqu baina shaumi wa shalah, letak perbedaan antara puasa dan sholat. Kenapa ada yang diqada, ada yang kada? Puasa diqada, sembahyang kada. Andakannya di mana perbedaannya? Anna sholata mutaqarriratun kulla yaumin fayasyaqu qadauha. Bahwasanya sembahyang itu berulang-ulang setiap hari. Kan hari ini 5 kali, besok 5 kali, esok 5 kali. Nah, maka bayangkan namun pebinian haid tadi semingguan misalnya 7 hari, berarti 35 waktu sembahyang. Nah, itu sangat sulit mengqadanya. Bikhilaf shaum, berbeda dengan puasa. Kalau puasa dalam setahun 30 hari aja nyaman mengqadanya. 30 hari sebulan lah. Sedangkan setahun 12 bulan, berarti 11 bulan cukup benar waktunya untuk mengqada. Ini kami katakan pebinian kita, baik jamaah-jamaah di masjid ini atau pebinian kita di rumah, perlu dikatakan nambah isi qadaan puasa Ramadan tahun kemarin, lakasi dibayar. Ini kita sudah Rajab, ini kan kalasan Rajab itu untuk masuk Sya'ban. Karena apabila inyangkan mengqada puasa tahun kemarin, karena diqadanya ini lah sampai masuk Ramadan tahun berikutnya. Ini Ramadan tahun ini 1448 kan? Ya, 47. Nah, tahun berapa? Karena berapa? 47 ya, 1447. Kemarin 46. Nah, bila Ramadan 1446 kemarin diisi utang kada dibayar-bayar, masuk Ramadan ini tahun 1447 Hijriah berdosa dan tetap wajib bayar. Kemudian ada dendanya pula. Nah, itu pembahasan panjang kan. Jadi makanya oleh karena itu perlu diingatkan, mumpung masih waktu tersisa untuk mengqada lakas. Ya, kadang-kadang pembinaan kita ini khayal. Padahal mengqada itu yang mananya biar 30 hari diisi utangnya mananya. Kayak caranya puasa aja tapi sambil amun dipandirakan kan mau tentu. Pokoknya bila esok puasa,
bila esok puasa tutup nih. Ada aku bisa foto aja bagi gawe ada dia banyak tuh ya. Dan kita latihan mengatakan di rumah hutang puasa Ramadan ikam ding sudah ikam kodok nah itu baru bila anak pemotongnya dibantu. Nah karena bini mengkodok puasa kita nih jangan mahal-mahal itu maksudnya menjaga-jagainya kayaknya kan batal puasanya besar pada ya. Ini kadang pas bini puasa kita parah bini kadang puasa kadang parah itu kadang membantu bini untuk berbuat taat diingatkan. Nah makanya bagusnya pembinian haid kadang puasa Ramadan 7 hari haid kadang puasa Ramadan pasti hari raya Idul Fitri lah kasih di kodok itu bagusnya. Menurut lebih menyarankan mengutamakan kodokan daripada puasa sunat Syawal. Ini langsung beriman puasa sunat karena hari bulan Syawal kodokannya kena gitu aja. Kena kata-kata salah pas mati hutang ke mau mati. Nah kali pulang kena repot pulang urusannya. Bagusnya itu limbah untuk hari raya lah kasih mengkodok. Nah inilah perbedaan. Kemudian yang ke-13 belum bacakan antaranya. Nah ke-12 Nah ke-12 talaqul haidi bisyarti an takuna mawdu'atan lahu tu'taddu bil aqra'i bi ghairi iwadin minha. Yang ke-12 diharamkan bagi pembinian haid adalah mentalaknya. Mentalak. Jadi suami menjatuhkan talak ketika bini tadi sedang haid, tapi bininya itu memang sudah digaulinya sebelumnya. Sebab talak itu kan kada sah dijatuhkan kepada bini yang belum digauli. Ya bini sudah haid tapi belum digauli, kada sah jatuhnya. Bukan kada sah, maksudnya itu kada ada rujuknya kita tenang. Ini ada masa rujuknya kan. Jadi seorang suami menjatuhkan talak atau mencerai istrinya, bininya sedang haid, bisyarti dengan syarat antakuna mautu atam lahu, dengan syarat bahwa istrinya itu sudah digaulinya. Tu'taddu bil aqra' yang dihitung dengan hitungan qoro itu masa suci. Bi ghairi iwadin, dan talaknya itu pun kadada pengganti, ada tebusan, maksudnya bukan furuk. Ya kan ada jangan laki aku kodai mencari ikam bayar sekian, nah itu furuk itu kan ada rujuknya gitu. Sama laki mentalak bininya nak kadang digaulnya kada ada rujuknya. Habis masa idah nikah basah publikan. Ini ada bininya pertama sudah digaulinya, kemudian talaknya itu talak nan kada ada tebusan. Cuma mentalaknya itu bini ketika sedang haid. Haram hukumnya. Akan tetapi talaknya tetap jatuh dan sah. Kenapa jadi syariat kita mengharamkan bagi suami mentalak istrinya sedang haid? Alasannya seperti ini. Litadharriha, karena menyakitkan bagi bini hina izin pada waktu itu. Kenapa jadi menyakitkan? Bitulil muddah, karena belawas masa idahnya. Yang apa? Ini misalnya bulan ini bini haid, ditalak oleh lakinya. Ini belum dihitung lagi nih idahnya nih. Tuntung haid berasih belum lagi dihitung. Haid berasih, nah hanya dihitung. Ya kan menurut madzhab Syafi'i bebinian itu idahnya bebinian yang masih haid idahnya 3 kali suci. Salah satu huruf. Jadi kalau ditalak pada waktu haid ada dihitung masa haid dan suci yang pertama itu dihitung. Dengan berlawasnya itu nanti diharam karena menyakitkan bagi binian. Yang normalnya
sudah diisi laki, normalnya kawa menahan inya ada di japai-japai oleh lakinya atau 4 bulan. Bila lebih pada 4 bulan, kasihan jauh lahir. Ini kita bicara mengenai normalnya. Ada pernah kejadian Sayyidina Umar lakukan sini kita 7 ronda malam orang, yang 7 beli. Makanya banyak kisah-kisah yang didapat Sayyidina Umar pada waktu tengah malam. Jadi Sayyidina Umar itu pernah berjalan melewati rumah orang itu bertingkat. Sekalinya di atas tingkat sana masih bernyala lampu. Terdengar suara bebinian melantunkan syair. Hujannya apa? Tatawala hadzal lailu wasda jawanibuhu araqani la khalila ulaibuhu wallahi laulallahu fa inni uraqibuhu fa hurrika hadas sariru jawanibuhu. Ini versi yang satu, versi yang kedua lu kalau bukan hafal syairnya banyak mana. Syairnya itu menggambarkan tentang perasaannya karena ditinggal oleh suaminya. Ujarnya kan, malam ini terasa panjang, gelapnya sampai ke ujung-ujungnya. Ujarnya, aku tidak bisa tidur nyenyak karena tidak ada kekasih yang menemani aku bermain. Demi Allah, seandainya aku tidak merasa diawasi oleh Allah, sudah kamu ranjang ini pegarak sampai di ujung-ujungnya. Bahasanya kenapa itu? Saya ngomongnya paham isi syairnya. Oh, ini ungkapan hati kebinian jabla ya. Kebinian nang lawas ditinggal oleh hatinya. Boleh kayak saya ngomong, dan saya ngomong tahunya lakinya ini Sayyidina Umar kan mengirimnya pasukan, termasuk salah satu dalam satu pasukan nang kada berpulikan lawas banget. Jadinya tuh bahasanya mengumpamakan aku nih rindu mana sudah melawan laki ini, berlawas banget sudah laki ini kada datang rindu mana dah. Keesokan harinya ditakuni Sayyidina Umar anak sidin Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah ini salah satu bini Rasulullah. Ujar Sayyidina Umar, wahai Hafsah, bebinian itu berapa lawas kawan menahan ada di jabai lakinya. Binian nabi si lakinya berapa tahan, berapa lawas kawan. Ujar Hafsah, 4 bulan. Bila lebih pada itu kataannya, ia nampak suara dari suaranya. Maka setelah kejadian itu Sayyidina Umar kada bisa lagi mengirim pasukan itu lebih pada 4 bulan. Kenapa? Karena melihat keadaan bini yang ditinggal oleh suaminya kelawasan. Nah itu diantara alasannya. Kan normalnya setiap bulan kebinian itu haid. Jadi kalau masa idahnya nang ditalak pada waktu ia suci, normalnya 3 bulan. Pas masuk bulan keempat itu sudah ibarat ada lelakian yang hendak kawin dunia boleh dia nikah dapat laki hanya ibaratnya lah. Tapi punya ditalak pada waktu haid lalu berlawas lainnya masa idahnya. Haid bersih belum dihitung bro. Haid bersih 1 kali suci. Haid bersih 2. Haid bersih 3. Haid bersih nah hanya boleh nikah lalu berlawas. Berlawasnya itu kan alasan diharamkannya bagi suami menjatuhkan talak bininya pada waktu haid. Makanya dalam fikih disebut ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sedang haid itu talak bid'ah namanya. Kenapa disebut talak bid'ah? Sebab talak itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau ajaran Rasulullah layaknya seorang suami itu menjatuhkan talak ketika istrinya sedang suci, itulah namanya talak sunni namanya, bukan talak bid'ah, talak sunnah. Dan demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lah mentalak bini sedang haid tetap jatuh juga hukumnya, tetap jatuh juga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya.
ini mau ulang-ulang aja, ini bikin-bikin dasar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Silakan kalau ada yang akan bertanya. Ada anak telepon? Ya guru, Silakan. umpamanya dalam sembahyang tuh kita sambil menerjemahkan dalam hati arti-arti yang kita baca tuh, apakah itu termasuk khusyuk, dan khusyuk yang sebenarnya itu standarnya kayak apa? Itu juga Oke. Khusyuk itu yang pertama artinya adalah sukunul jawarih atau sukunul a'dha. Arti khusyuk itu tenangnya anggota badan, zohir. Jadi zohir dulu kelihatan orang khusyuk itu tenang. Arti tenang di sini dia tidak bergerak yang bukan gerakan sembahyang, seperti bergaruk-garuk, ya kan? Bergeleng-geleng, bergeser-geser. Sayyidina Utsman pernah melihat orang sembahyang sambil menyeserin janggut. Jadi jalannya Sayyidina Utsman, jangannya hatinya khusyuk, pasti tangannya pada naik. Para sahabat itu bila sembahyang seperti tiang-tiang masjid yang ditancapkan. Padahal ayat yang dibaca itu panjang-panjang, tapi kalau bergerak sama sekali. Bahkan diceritakan saking khusyuknya mereka, tenangnya anggota badan mereka. Sembahyang sunat di kebun, burung hinggap di kepala. Masya Allah, saking tenangnya itu nanti yang hidup banget. Kemudian yang kedua, khusyuk itu adalah kita sadar bahwasanya kita itu harapan sembahyang. Hati itu hadir, kita sadar, bukan lalai, bukan lupa, bukan kemana-mana. Jadi hati kita tuh sadar, kita tuh sembahyang. Maka caranya supaya kita tuh sadar, ia dengan memaknai bacaan-bacaan yang kita baca. Pada waktu takbiratul ihram kita maknai dalam hati, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika membaca iftitah ini wajah tuh sambil kita terjemahkan artinya dalam hati, itulah maknanya. Khusyuknya umat akhir zaman kayak kita ini, kita sadar kita sembahyang itu khusyuk sudah. Walaupun kita masih mendengar suara-suara yang di luar, namun khusyuknya Rasulullah, khusyuknya hubungan sahabat Nabi, hubungan wali-wali Allah itu udah sepadan mendengar. Bila sudah sembahyang, fokus apa yang dibaca kita, karena mendengar lagi yang dihilir. Sayyidina Ali kan tertancap panah di batis sipit, karena kalau ditampuk karena dalam masuknya panah kan. Jadi nampak sembahyang sunat dulu. Waktu sembahyang sunat dicabut hubungannya, tergarap aja batis sipit kan. Saking khusyuknya. Nah itu khusyuknya sahabat. Biar Ali, biar akan coba ditemukan dia sih, aku sembahyang juga, aku mendengar juga, aku sembahyang. Kalau kita kan karena malah kita harus sembahyang, teringat kita ini tajam pada waktu dia. Nah itu bedanya kita. Jadi khusyuknya kita di umat akhir zaman ini, kita sadar kita sedang sembahyang itu khusyuk sudah. Tapi bila hati kita terbawa ke situ, nah kita khusyuk adanya. Sembahyang di rumah, pas di kamar kita ini bagian lewat rumah orang, di kamar orang juga, kamar sebelah ini memutar lagu. Nah bila hati kita ini tak umpat ke lagu itu, berarti kan ada khusyuk itu kan. Allahu Akbar. Apa lagunya? Nyanyian itu. Nah itu malihnya. Jadi nyaman bahasa sederhananya, ada kisah seorang santri bertanya kepada kiainya, bagaimana khusyuk itu. Lalu dia bilang, Kiai, sebelum aku menjawab, ambilkan pak aku banyu di seberang sana, banyu ini. Nah ini kan isinya kada hibaknya, mengkada hibak ini biar bau pahit kalau terbalik. Ini jadi diisi hibak penuh sampai ke permukaan gelas itu. Nah itu bawakan ke sini sih.
Kan kita dapat membayangkan kalau membawa banyu dalam gelas yang isinya hibah, catatannya jangan sampai tumpah sedikit pun. Kan nggak mau membawanya. Nah, membawanya ya Pak. Tentunya kita membawanya bergamat, benar, gamat, supaya jangan terbalik. Waktu kita berjalan ada yang menganggur, mendakarlah kita mendakan orang beliau, mendakar ya, tapi kita akan menghiraukan. Nah, itu khususnya kita terkait ini. Mendakar ya kita sampai sembahyang, mendakar jadi orang menyanyi di sebelah. Ya rumah kebahikan, kalau ada orang yang tujuh lagu India, nyanyi lagu India. Cuma hati kita ini ada umpat kasih hati kita fokus saja Allah khususnya naik khususnya kita. Namun orang bahari kan khusus dia mendakarnya dirinya Allah berdas dalam sembahyang. Sehingga orang berpanjang bersuara aja. Kalau kita ada menderita malahan aja. Nah, maka caranya apa supaya kita khusyuk? Kata ulama, mulai dari wudunya dulu hati kita hadir. Waktu kita wudu itu hati kita hadir, jangan berpandir, nanti baca zikir. Kemudian melaksanakan rukun sembahyang itu sesuai dengan tuntunan fikihnya. Waktu angkat tangan kayak apa, waktu bersedekah bagian kayak apa, ruku kayak apa. Kemudian kita bacaan kita itu kita dengarkan ke telinga kita dan kita berusaha menerjemahkannya, memaknainya walaupun secara ijmalan, secara global. Alhamdulillahirrahmanirrahim, memuji Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, sifat Allah. Kita mengharap lagi kita menerjemahkan secara detail, tafsiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta semesta alam. Nah itulah cara supaya khusyuk. Wallahu a'lam. Ada yang lain dari silakan. junub itu lalu kita mandi lalu bersih sudah lalu sembahyang bisa saja pada wudu katanya salah itu. Oke. Jadi orang ini junub hadas besar, limbah tuntung mandi ini rencananya hendak sembahyang. Lalu pas limbah mandi ada wudu langsung sembahyang, boleh aja kan? Boleh. Kenapa? Karena mandi itu mengangkat hadas besar, hadas kecilnya keumpat dua. Dengan catatan waktu mandi jangan membatalkan wudu. Seperti makan itu kan wudunya tadi betul bahasa kena. Atau waktu mandi tajapai telapak tangannya mencapai kemaluan batal dua. Jadi bagusnya kan jangan kamu hendak limbah mandi itu langsung sembahyang. Tapi monyet tangan tuh tajapai, kadang-kadang ngomong wudu itu kan bisa tajapai itu karena bersambun apa sebagainya kan. Nah tajapai itu lebih bagusnya limbah mandi, wudu pulang bahasa. Amunnya kau memastikan waktu mandi itu kan bakal tuh ada tajapai, kau aja limbah tetap mandi, ya baju lah maksudnya, itu sembahyang. Karena mandi mengangkat hadas besar, hadas kecil kau umpat juga, bujur. Coba kira-kira Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan mashi'an min kulli dain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita sembahyang salat.
Allahu Akbar. Ya Allah, Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa 'afiyatan wa ja'a bi-syamsi min maghribiha wa yarzuqna khayra hadhihi wa la ya'lamu syarrahu. ولا يبلغنا بكل هداية وشهد ولنا برحمتك يا رب الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على